Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Gato dan kita ketemu di konten Weekly Monologue. Di konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Hari ini tanggal 10 Maret hari Jumat, jadi kita recap dari tanggal 4 Maret hari Sabtu. Tanggal 4 Maret hari Sabtu, temanku datang ke rumahku. Temanku namanya Tia. Dia itu bekerja di Jepang, orang Indonesia yang bekerja di Jepang. Tapi sementara dia balik ke Indonesia, jadi dia mampir ke rumahku. Arina masak, jadi kita makan bertiga di situ. Tapi rumah ini kan rumah baru ini ya. Rumah baru ini tuh lagi ada beberapa bagian yang harus renov. Masih baru tapi harus renov. Ya biasa lah ya. punya punya rumah di Indonesia itu pasti tidak sempurna. Maksudnya pasti ada bagian-bagian yang cacat gitu kalau setelah mulai tinggal baru sadar, di sini kok gini ya? Atau di situ ada retaknya, atau oh ini bocor nih kayaknya airnya, kayak gitu-gitu tuh banyak banget. Jadi ada beberapa bagian yang lagi renov, jadi lumayan berisik sih, ada suara-suara tukan gitu, kang atau ter gitu, ada juga itu. Sambil gitu kita makan bertiga di rumah dan kita ngobrol banyak karena aku, Arina sama Tia itu udah kenal lama. Dan dulu sebelum pandemi kita ke Jepang, ketemu Tia juga di Jepang, dan kita sama-sama makan ramen di Museum Ramen yang ada di Yokohama. Teman-teman yang pernah ke Jepang tapi belum pernah mengunjungi Museum Ramen, recommended banget sih. Silakan aja mengunjungi Museum Ramen di Yokohama, karena di dalam Museum Ramen kan ada beberapa toko ramen, restoran ramen, kedai ramen yang sangat enak dikumpulin di satu tempat gitu. Jadi kita bisa makan banyak ramen di situ. Bisa makan satu porsi full atau setengah juga ada. Jadi di situ ada banyak jenis ramen, kita bisa makan macam-macam. Ya anyway, kita ngobrol dan Tia pertama kali ke rumah ini, jadi lihat-lihat studio ini dan room tour gitu-gitu. Terus dia balik. Nah malamnya aku dan Arina nonton film Slamdunk, The First Slamdunk. Teman-teman yang tahu Slamdunk udah nonton belum filmnya? Masih tayang nggak ya di Indonesia? Pokoknya tanggal 4 itu masih tayang. Jadi aku nonton The First Slamdunk. Nah, aku itu suka banget anime Slamdunk. Anime Slamdunk di Jepang. Aku punya semua komik sampai satu sampai jilid terakhir. Aku punya, aku punya di Jepang. Dan aku punya juga komik dalam bahasa Indonesia, juga full ada di rumah. Segitu aku suka, sampai segitu aku suka banget cerita Slamdunk. Aku bilang sih ini Bible untuk hidup aku gitu, Slamdunk gitu. Pokoknya aku suka banget semua tokoh-tokoh yang di dalam Slamdunk. Dan akhirnya Slamdunk itu bikin film. Guys, nonton gak ya? Em, ada banyak pendapat yang pro dan kontra memang. Karena Slamdunk ini sedikit berbeda dengan anime asli atau komik asli. Karena komik aslinya kan tokoh utamanya Hanamichi Sakuragi yang rambut merah, si rambut merah. Eh, orang awam pemain basketball gitu. Tapi di dalam film The First Slamdunk ini tokoh utamanya pindah dari Sakuragi Hanamichi ke Ryota Miyagi. Jadi kita bisa tahu background dan backstory dari Ryota Miyagi itu kayak gimana. Dan untuk pertandingan yang di dalam The First Slamdunk juga fokusnya ke Ryota, bukan ke Sakuragi Hanamichi atau Rukawa, Akagi, Mitsui. Ya ada sih beberapa adegan yang backstory-nya masing-masing tokoh, masing-masing pemain, tapi fokusnya ke Ryota. Tapi itu sangat bagus banget. Sangat bagus banget. Bagus banget ceritanya, storyline-nya bagus banget. Dan ternyata selama ini sebenarnya kita itu kenal Ryota, tapi kita nggak tahu backgroundnya dia itu kayak gimana. Nggak dijelasin di dalam komik juga kan. Akhirnya terbongkar story-story Ryota. Kira-kira ada siapa di hidup Ryota dan kenapa menjadi seperti itu si Ryota ini.
dan hubungan antara keluarga, atau alasan kenapa dia tetap bermain basketball. Nah, itu semuanya ada di dalam The First Slam Dunk, dan perspektif baru sih. Jadi aku nggak boleh sebutin ya. Boleh sebutin nggak sih? Ini kan ada lawannya. Ini tim Shohoku, tim Shohoku yang berlima, yang slam dunk itu kan si Akagi, Sakuragi, Rukawa, Miyagi, dan juga Mitsui. Mereka berlima itu lawan tim terkuat. Di dalam komik aku udah berkali-kali, udah sampai ratusan kali aku baca ulang kali. Tapi di dalam film The First Slam Dunk kita bisa lihat pertandingan itu dari perspektif yang lain, perspektif yang baru dan lain gitu. Jadi sangat menarik sekali. Ada banyak adegan-adegan yang ada di dalam komik, tapi kalau nonton film rasanya beda gitu. Ya, itu sangat menarik sekali. Jadi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton aja The First Slam Dunk, masih ditayang semoga ya di bioskop Indonesia. Aku nggak di endorse ya, tapi memang bagus, aku suka banget. Dan untuk animasi juga bagus sekali, gerakan-gerakannya kayak kayak sangat real, kayak sangat manusia, kayak manusia beneran gerakannya gitu. Jadi akhirnya bisa lihat tokoh-tokoh Slam Dunk itu bisa bergerak seperti manusia beneran gitu. Bukan bukan animasi lagi kayak 3D manusia beneran gitu. Iya, itu keren banget sih. Pokoknya wajib nonton lah The First Slam Dunk. Itu hari Sabtu tanggal 4. Tanggal 5 aku main bola dengan tim Jepang. Yes. Jadi ya enjoy sih. Enjoy di Pancoran, di Ardiron. Setiap kali aku main di Pancoran selalu ingat kejadian yang aku jatuhin HP di depan lapangan. Ya maksudnya di jalan di depan lapangan. iPhone 13 Pro hilang. Udah 3 bulan yang lalu ya. Tapi sekarang udah ada HP ini yang sangat aku sayangi, dan aku berterima kasih kepada HP ini. Jadi gak apa-apa lah ya. Jadi kita main bola, dan tanggal 6 itu ada tim meeting dari pagi. Jadi setiap hari Selasa jam 10 pagi, aku sama dua manajerku ini setiap minggu meeting, setiap hari Senin meeting. Meeting tentang kegiatan, meeting tentang plan-plan untuk kedepannya, atau project-project yang lagi jalan, atau apa aja. Kita cek masing-masing, dan juga kita saling tukar pikiran tentang kegiatanku, dan juga ya tentang sosial media juga gitu ya. Nah, itu dari jam 10, dan habis itu ada syuting untuk job influencer untuk sebuah produk. Namanya Ameltsu Yokoyoko. Ameltsu Yokoyoko. Ya, itu sebuah produk. Yang apa namanya ya? Itu kayak untuk menghilangkan nyeri otot atau sakit cedera gitu. Kayak koyo, khasiatnya kayak koyo, tapi liquid. Ya, itu namanya Ameltsu Yokoyoko. Jadi aku syuting foto dan video di lapangan bola. Ya, untuk Ameltsu Yokoyoko, dan habis itu aku langsung main bola lagi sama Celebrities FC. Nah, Celebrities FC adalah kumpulan member-member, pemain-pemainnya semuanya bekerja di dunia entertainment. Sekjennya si Darius, dan ketuanya Darius, dan juga ada Judika dan kawan-kawan. Judika dan Darius yang jadi dua kepala untuk Celebrities FC sekarang gitu ya. Jadi kita main bareng, main fun gitu, lawan sama siapa itu lupa nama timnya. Cuma pokoknya enjoy sekali main bola. Dan seminggu sekali bisa ketemu sama teman-teman entertainment. Jadi aku senang sih. Biasanya aku ikut hari Senin jam 4 sore di lapangan Senayan C. Biasanya kita main.
Iya, kalau kalau teman-teman yang mau nonton silakan. Setiap hari Selasa. Dan tanggal 7 seperti biasa ada Hiro Sensei live streaming dari GoPlay, media dari Gojek. Dan ya seperti biasa aku bawain acara dengan sangat semangat dan juga sangat senang karena setiap kali live streaming ini ditonton sekitar 150 atau 200 orang. Dan mereka memang berminat untuk belajar bahasa Jepang. Ya memang mungkin tujuannya adalah dapat saldo GoPay sih sebenarnya. Karena aku bagi-bagi GoPay sambil mengajar bahasa Jepang dan juga membagi informasi tentang seputar Jepang gitu. Jadi main utamanya adalah kursus bahasa Jepang dan juga informasi tentang Jepang. Cuma sambil memenangkan GoPay, sambil aku bagi-bagi GoPay. Jadi mungkin tujuannya adalah GoPay sih. Tapi ya senang sekali ya 150 orang atau 200 orang yang lagi nonton gitu. Ini kan temanya Jepang kan. Jadi bisa merasa aku bisa menjadi jembatan antara Indonesia dan Jepang gitu. Teman-teman yang belum sempat nonton Hiro Sensei setiap hari Selasa jam 18.30 waktu Indonesia Barat, silakan download aplikasi GoPlay dulu, lalu kamu daftar dan siapa tahu kamu bisa dapat saldo GoPay dari program aku live streaming. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ikut ya. Minggu depan juga masih ada, tentu saja. Dan tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret itu Hamin 1 ulang tahun aku yang ke-40 tahun. Cie. Tanggal 8 tuh akan ada meeting dengan seorang temanku, orang Jepang yang bekerja di City Corp. Di Beauty Nesia namanya. Jadi dia punya sebuah proyek yang mau kerja sama aku. Jadi aku meeting lewat online kalau ini. Lewat online dan kita ngobrol tentang proyek ini. Aku belum bisa bongkar isi proyek ini, tapi pokoknya tentang musik dan kalau lancar aku harus bikin lagu buat proyek ini. Jadi semoga lancar dan semua bisa bekerja sama untuk bikin lagu. Tanggal 8 itu, setelah itu persiapan untuk tanggal 9 Maret. Karena itu ulang tahunku dan pas hari H ulang tahun aku mengadakan live streaming selama 3 jam. Jadi tanggal 8 itu benar-benar aku siapin semua alat-alatnya, atau bajunya segala macam, ini tanggal 8. Dan tanggal 9, yes, hari H aku ulang tahun menjadi 40 tahun usianya. Resmi aku join the 40s Club, guys, gitu ya. Jadi tanggal 9 aku resmi menjadi 40 tahun dan mengadakan live streaming selama 3 jam. Birthday special live streaming 3 jam di YouTube channel Hiroaki Kato. Di channel aku ada archive-nya, jadi silakan kalau ada yang berminat silakan nonton. Aku 3 jam live streaming. Ini pertama kali aku 3 jam live streaming. Memang lama sih, tapi nggak kerasa lama. Karena yang pertama, 1 jam pertama aku pakai bahasa Jepang untuk live streaming. Yang kedua, sesi bahasa Indonesia. Yang ketiga, sesi musik live performance. Yang pertama dan kedua. Yang pertama aku bersama Kenta, pelawak yang lagi hype ya di Indonesia. Dia hostnya Enaknya Mantul di Trans 7. Mungkin teman-teman udah kenal. Itu Kenta. Dan juga sesi bahasa Indonesia, aku mendatangkan tamu Kenta lagi dan juga Genki. Genki kalian tahu juga kan, YouTuber orang Jepang yang tinggal di Indonesia. Jadi dia kan ada syuting, jadi nggak sempat ke sesi pertama yang bahasa Jepang, tapi dia gabung dari sesi kedua yang bahasa Indonesia. Dan sesi ketiga untuk musik live performance, aku bersama istriku Arina Moka, yang kita nyanyi sekitar 7 lagu di musik performance. Jadi ada archive-nya, semuanya kalian bisa tonton di YouTube channel Hiroaki Gato. Jadi kalian tinggal klik aja archive special birthday live streaming by Hiroaki Gato from Jakarta. Guestnya Kenta, Genki, dan juga Arina. Dan ya tahun kemarin kan aku 39 tahun ya.
sosial media aku semua namanya ada angka 39. Banyak orang sangka karena aku usia 39 tahun, jadi aku tambah 39 di belakang. Kalau misalnya username-nya ID di Instagram kan Hiroaki Kato 39. Twitter juga sama Hiroaki Kato 39. Sekarang malah handle name-nya YouTube juga @hiroaki Kato 39. Kenapa 39? Bukan karena usia 39, tapi karena ulang tahun aku itu tanggal 9 Maret. Jadi tulisan Jepang itu kita nulis bulan dulu angkanya, lalu tanggal. Kalau Indonesia kan tanggal dulu lalu bulan kan. Jadi 93 jadinya kan. 9 koma 3 itu tanggal 9 Maret maksudnya kan. Kalau di Jepang itu angkanya bulan dulu lalu tanggal. Jadi 39 itu maksudnya tanggal 9 Maret. Jadi setelah aku menjadi usia 40 tahun juga, tetap aja ID-nya Hiroaki Kato 39, guys. Bukan Hiroaki Kato 40. Iya. Dan ya usianya jadi 40, kepala 4. Mungkin yang lagi nonton, yang kamu, itu mungkin lebih muda dari aku kan. Ya ada beberapa yang lebih tua dari aku sih. Tapi kalian bisa bayangin gak sih suatu hari kamu itu menjadi usia 40 tahun? Aku jujur ya, aku jujur. Waktu aku pindah ke Indonesia usia 31 tahun. Usia 31 tahun aku pindah ke Indonesia tahun 2014. Waktu itu, aku sama sekali nggak bisa bayangin. Suatu hari aku menjadi 40 tahun usianya. Nggak, maksudnya bisa bayangin sih. Ya 10 tahun hidup, ya jadi 40 tahun. Cuma aku nggak bisa bayangin Hiroaki Kato versi usia 40 tahun itu kayak gimana. Karena terlalu menantang. Aku pindah ke Indonesia dan masa depannya kan sama sekali nggak terjamin ya waktu itu ya tahun 2014. Karena ya Hiroaki Kato datang ke Indonesia terus pengen bekerja di dunia entertainment juga. Orang Indonesia kan pada nggak tahu tentang Hiroaki Kato itu siapa. Kan nggak ada job kan, nggak bisa tampil di TV juga ya. Jadi masa depannya kan sama sekali nggak clear waktu itu. Jadi aku nggak bisa bayangin usia 40 tahun kayak gimana. Tapi ternyata setelah menjadi usia 40 tahun, gimana ya? Image-nya adalah usia 40 tahun itu udah bijaksana. Iya nggak sih? Di Jepang itu ada kayak slogan atau ada kata 40 tahun itu usia yang tidak akan ragu lagi dalam hidup. Tidak ragu lagi. Nggak ada keraguan. Bener nggak sih itu? Aku tuh setiap detik ragu loh. Setelah menjadi usia 40 tahun ini kan apa namanya? Hari pertama kan? Hari pertama. Hari H+1. H+1 ulang tahun. Berarti 40 tahun dan 1 hari ini. Masih ragu. Kata orang Jepang sih 40 tahun tuh udah nggak ragu lagi dalam hidup. Masih ragu. Setiap detik. Aku harus gimana? Masa depanku kemana? Kayak gimana? Pengennya apa? Pengen hidup kayak gimana? Ya ragu lah. Setiap kali. Jadi kayaknya setiap 40 tahun juga tetap ragu. Tapi berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Berusaha yang terbaik untuk menjadi orang baik. Iya kan? Aku tuh pengen jadi orang baik. Aku gak mau jadi orang jahat. Ya iyalah ya, semua orang kayaknya kayak gitu deh. Nah, tapi ya begitulah. Jadi semoga aku bisa menikmati hidup selama usia 40 tahunan. Jadi kepala 4 ya, 10 tahun ke depannya sampai kepala 5. Semoga aku bisa menikmati hidup ini. Nah itu aja sih. Itu aja, aku mau enjoy hidup ini. Tapi sebenarnya dunia nyata kan banyak hal-hal yang mengganggu kita untuk membuat kita nggak bisa enjoy hidupnya kan.
Ya mungkin keadaan sakit, itu juga harus mencegah sakit, penyakit. Karena kalau sakit nggak asik, nggak bisa enjoy hidupnya. Kalau misalnya ada banyak masalah tentang apa namanya hubungan antara manusia, hubungan antara orang, atau mungkin keuangan mungkin tiba-tiba ada masalah dan segala macam, ya kayaknya ada banyak halangan-halangan kayak gitu yang membuat kita nggak bisa enjoy hidupnya. Jadi usia 40 tahun ini semoga aku bisa enjoy hidup ini, my life bersama istriku yang tercinta Rina Vipania dan juga teman-temanku yang kusayangi. Semoga aku bisa jalani hidup dengan happy dan enjoy. Amin ya, amin, amin. Doain sama buat kalian juga sih. Semoga kalian bisa menikmati hidup dengan konten aku ini. Aku sampai sekarang ya kurang tahu sih kira-kira berapa orang yang bakal nonton ini. Tapi ya semoga kalian senang lah dengan konten ini. Dan aku senang sekali dapat banyak ucapan Om Bedeto selamat lewat Instagram, lewat Twitter, lewat Facebook, dan juga lewat live streaming yang 3 jam itu. Banyak yang komen, banyak yang kirim message, foto, dan segala macam. Dan banyak yang masukin IG stories juga kan. Dan selamat ulang tahun ya Hiroaki Kato. Jadi setiap kali aku nonton seperti itu, aku lihat seperti itu, yang masukin foto atau nulis sesuatu ke aku sangat bersyukur, terima kasih banyak, karena aku pengen berterima kasih, karena mereka itu pakai waktu hidup mereka untuk mengucapin selamat ulang tahun ke aku kan. Bagi their lifetime ke aku. Itu sangat senang dan bahagia. Ada banyak orang yang seperti itu bagi-bagi waktu buat aku, buat ulang tahun aku. Itu harus bersyukur ya. Aku harus bersyukur dan terima kasih banyak. Semoga aku bisa balas budi kepada orang-orang yang selalu sayangi aku. Terima kasih banyak. Arigato, arigato, arigato. Itulah arti hidup aku. Dan tanggal 9 setelah live streaming 3 jam, mulai dari jam 6, rencananya sih jam 6. Cuman Kenta telat karena kena macet, jadi mulainya jam 6.20. Jam 6.20 sampai jam 9.30 kalau nggak salah. Kita selesai jam 9.30 atau udah jam 10. Udah hampir jam 10 kita selesai live streamingnya. Begitulah. Dan setelah itu, Kenta pengen ambil konten untuk YouTube dia, Kenta Manis Channel. Jadi, setelah live streaming, kita take 2 atau 3 konten untuk YouTube Kenta. Padahal kita udah capek 3 jam live streaming. Bukan kita sih, aku sendiri yang capek. Karena 3 jam live streaming, 1 jam nyanyi, dan 3 konten. Tapi ya seru banget sih. Jadi kita makan bareng juga. Arina masak lagi untuk Genki, Kenta, dan staff-staffnya. Jadi kita makan bareng rame-rame dan makanannya enak sekali. Masakannya enak banget dan semua orang mengaku itu enak. Dan dia bikin cake dan juga tiramisu. Tiramisu juga enak banget, enak banget. Jadi semuanya udah menikmati ulang tahun aku, udah merayakan ulang tahun aku. Aku dapat kado juga dari Kenta dan Genki, terima kasih banyak. Dan tanggal 10 hari ini ya. Hari ini itu aku meeting dengan Shiseido. Kalian tahu Shiseido kan? Kosmetik. Rambutnya panjang itu seperti perempuan, aku harus pakai kosmetik. Enggak sih. Aku tuh mau bekerja sama dengan Shiseido untuk nyanyi di corporate event mereka. Jadi hari ini ada meeting, ada briefing tentang isi acaranya, atau kira-kira siapa yang datang, venue-nya kayak gimana, sound system-nya gimana, dan keinginan dari CEO Shiseido itu kayak gimana. Ya kita ketemu sama CEO juga di situ dan kita foto bareng. Dan aku pertama kali ke apa namanya, office kantor Shiseido. Itu memang keren, bersih, tentu saja. Pegawai-pegawainya, CEO-nya sih laki-laki, cowok, Jepang. Tapi kata dia sih pegawainya
85% apa 90% ya, itu perempuan. Ya memang bidangnya itu ya. Jadi perempuan lah ya, kebanyakannya, sebagian. Dan habis meeting dengan si Seido, aku langsung pindah ke Hajijian Studio yang ada di Jalan Hajijian untuk nonton latihan Moka, karena Arina di situ. Jadi aku jemput Arina di Hajijian Studio dan mereka bikin surprise ke aku. Mereka nyanyi Happy Birthday Song ke aku di dalam studio. Terima kasih banyak Moka dan kawan-kawan Moka. Thank you so much. Dan setelah itu hari ini aku skip dulu, istirahat dulu live streamingnya, karena kan setiap hari Jumat aku pengen live streaming kan, tapi gara-gara kemarin udah bikin 3 jam live streaming, jadi aku skip dulu live streamingnya. Dan nulis blog, nulis artikel di Facebook dalam bahasa Jepang, dan sekarang aku ambil video weekly vlog ini. Yes, setelah menjadi 40 tahun, semoga makin sibuk, semoga makin banyak job, amin. Semoga aku bisa menciptakan lagu banyak untuk album kedua, amin. Semoga lancar berkarya. Jadi minggu depan itu tetap aku fokus berkarya, bikin lagu, dan juga ada beberapa meeting, dan juga ada apa ya? Oh, ada event yang aku harus nyanyi juga, ada beberapa dinner juga. Hai. Ya, begitulah. Jadi sampai ketemu di weekly vlog minggu depan. Semoga kalian suka konten ini. Jangan lupa like, comment, atau subscribe. Terutama kalau kalian komen di chat komen sih, aku sangat bersyukur ya. Terima kasih banyak. Dan seandainya kalau ada teman-teman yang belum subscribe channel aku, tolong subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nonton musik video single baru aku, Psycho featuring Aina Shahab, mantan JKT48. Sekian. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Bye bye. Have a nice weekend.